Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, direnungi kita yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangi bandolan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Marilah kita nyalakan lilin Kristus, lilin yang berwarna putih di rumah masing-masing, sebagai tanda bahwa Kristus telah bangkit dan Ia hadir di dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya.
Kristus telah bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Asap kubur bergerak, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan teguh dalam Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Gugur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang benar, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan. Kita dipulihkan dari keputusasaan. Simaklah apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah surga putih cemerlang, kubur
Tuhan, bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjung aku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kuasa, membuktikan Dia hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia bakal hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Ketika kami bersama pada saat ini merayakan Paskah, merayakan kebangkitan-Mu, kami kembali disapa oleh firman-Mu. Kami menyadari betapa kami penuh dengan keterbatasan, baik kami selaku penyampai firman maupun pendengar firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan, dan oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga melaluinya kami dimampukan bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang baik, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini
bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan kepada-Mu. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu,
menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pembacaan Injil menurut Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka
berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita melihat kenyataan hidup, responnya bisa berbeda-beda. Dalam kisah kebangkitan Yesus, kita melihat 3 cara yang berbeda ketika mereka melihat kenyataan bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Pertama, cara Maria Magdalena, ia pergi ke kubur pagi-pagi, lalu yang dilihatnya bukan isi kubur tetapi batunya. Lalu pergi mengabarkan dengan ngawur, saudara-saudara, bahwa Tuhan telah diambil orang atau Tuhan telah dicuri dari kubur. Lalu yang kedua, cara Petrus. Ia segera pergi ke kubur tetapi larinya lambat. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan mendekat. Ia melihat secara langsung dan dengan detail. Tetapi ia tidak menyimpulkan apa-apa. Dan cara yang ketiga adalah yang dilakukan oleh murid yang dikasihi Yesus. Ia lari cepat. Ia tidak segera masuk. Ia menjenguk dari pintu terlebih dahulu. Ia melihat secara keseluruhan. Lalu barulah ia masuk dan mendekat. Dan justru saudara-saudara, murid yang satu inilah yang dikatakan dalam pembacaan Injil kita, ia melihat dan percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah, induk dari segala hari Minggu. Kata Minggu berasal dari bahasa Portugis Domingos, yang kalau dari bahasa Latin disebut Dominus atau Tuhan. Dan itu berarti hari Minggu adalah hari Tuhan. Saudara-saudara, mengapa hari Minggu disebut hari Tuhan? Karena pada hari Minggu itulah Tuhan bangkit. Dan saudara-saudara, di dalam perhitungan Yahudi, hari Minggu adalah hari pertama. Hal ini pula yang kemudian diungkapkan di dalam Injil, dalam Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama saat Tuhan bangkit, Maria Magdalena sudah berada di kubur Yesus, tetapi ia tidak mengerti dan memahami bahwa Tuhan sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar berita tentang orang yang sudah mati kemudian hidup kembali atau bangkit kembali. Misalnya di Afrika, saudara-saudara, seperti dimuat dalam majalah Kristen yaitu Christian Messenger, bahwa ada seorang yang telah mati kemudian dia bangkit kembali. Atau mungkin saudara-saudara kita membaca tentang peristiwa dalam perjanjian baru di mana Lazarus juga dibangkitkan. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu merupakan pengembalian hidup, ya. Jadi bukan kebangkitan sebagaimana yang dialami oleh Yesus, karena kebangkitan yang dialami oleh Yesus adalah kebangkitan yang mengubah sifat tubuh alamiahnya. Nah, kalau tadi kita misalnya membaca saudara-saudara di dalam Yohanes 20 ayat 19 bahwa di dalam Injil kita, ya, kalau di dalam Yohanes 20 ayat 19 itu kita melihat bagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu dapat menembus ruang secara leluasa walaupun pintu itu tertutup rapat ya ketika para murid ada di situ. Dan di dalam pembacaan Injil kita, Yesus dapat dilihat seperti sebelum mati, tetapi saudara-saudara dia tidak bisa disentuh ya, seperti kita temukan misalnya di dalam ayat 17.
Nah, Yesus itu disentuh, itu pengecualian oleh Thomas, karena Thomas itulah yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Jadi saudara-saudara, pada dasarnya tubuh kebangkitan Yesus Kristus itu adalah tubuh yang berubah ya dari sifat tubuh alamiah yang berlaku pada orang pada umumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Injil pada saat ini, apa makna Paskah bagi kita, saudara? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat melalui peristiwa Paskah dalam bacaan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus merobohkan tembok pemisah. Yesus pertama kali menjumpai Maria Magdalena. Yang dijumpai Yesus bukanlah tokoh atau para murid, tetapi Maria, seorang perempuan. Sebagaimana kita pahami, saudara-saudara, bahwa di dalam tradisi Yahudi, perempuan dan anak-anak seringkali tidak dihitung. Ya, misalnya kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki tanpa disebutkan di situ anak dan perempuan. Yesus juga di dalam peristiwa Paskah ini, saudara-saudara, menghargai perempuan yang secara sosial dianggap tidak ada atau yang selalu tidak pernah diperhitungkan secara sosial. Dan disitulah Yesus pertama kali menemui Maria. Yesus tidak membeda-bedakan status seseorang ataupun status seseorang di dalam masyarakat. Dan disitulah kita melihat bahwa tembok pemisah yang seringkali dibangun oleh manusia telah dirobohkan oleh Yesus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Maria Magdalena adalah perempuan yang berdosa. Dia bukanlah orang atau perempuan baik-baik, saudara-saudara. Dia punya masa lalu yang kelam dan boleh dibilang dia orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Kalau kita membaca misalnya dalam Markus 16 ayat 9, Yesus pernah mengusir 7 setan dari tubuh Maria Magdalena. Melalui peristiwa ini, saudara-saudara, Yesus menyatakan dirinya dan kasihnya khusus kepada mereka yang paling hina, yaitu seperti Maria Magdalena. Dan Yesus menampakkan diri bukan kepada tokoh agama, misalnya ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi, tetapi Yesus menampakkan diri kepada orang yang oleh masyarakat dan juga oleh ahli Taurat dan orang Farisi ditolak, yaitu seorang perempuan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, makna Paskah yang dapat kita renungkan adalah bahwa Paskah atau kebangkitan Yesus adalah karya keselamatan Allah, bertujuan untuk memulihkan hubungan antara Allah dan umatnya yang telah rusak oleh karena dosa. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita disebut ciptaan baru. Artinya relasi kita dengan Allah dipulihkan. Dan kalau tadi kita misalnya membaca dari Yesaya 25 ayatnya yang ke-6, saudara, dikatakan Tuhan menyediakan bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, dengan anggur yang tua benar, dikatakan di sana. Artinya apa, saudara? Melalui kebangkitannya, Tuhan menyelamatkan umat manusia. Tuhan mengundang setiap orang dalam perjamuan keselamatan. Masakan yang bergemuk artinya, saudara-saudara, kelimpahan berkat, dan berkat di sini bukan dalam arti materi, tetapi kelimpahan berkat di sini adalah kelimpahan shalom, kelimpahan damai sejahtera yang dialami oleh umat Tuhan. Jaminan keselamatan Allah di dalam kuasa kebangkitan Kristus pada hakikatnya adalah merupakan jaminan shalom. Bahwa siapa yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus akan diliputi damai sejahtera dan sukacita. Kebangkitannya memulihkan, saudara-saudara. Itulah yang mengubah Maria. Itulah yang mengubah Maria Magdalena, saudara-saudara,
Yang semula dia bersedih, menangis, tetapi setelah Tuhan menyapanya secara pribadi, setelah Tuhan hadir dalam kehidupan Maria Magdalena secara pribadi, maka kesedihan berubah menjadi sukacita. Dan setelah ia benar-benar mengenal Yesus, ia tidak lagi larut di dalam kesedihan, karena disitulah dia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 18 Maria Magdalena mengatakan kepada yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Jadi saudara-saudara, kesedihannya berubah, hidupnya dipulihkan. Yang tadinya dia takut, penuh dengan kecemasan, kemudian berubah dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, pembacaan Injil, khususnya pada saat ini saudara, kita menemukan sebuah fakta bahwa Maria dipulihkan bukan saja dari kesedihan dan masa lalunya yang kelam, saudara-saudara, tetapi ia pun dipulihkan dari ketidaktahuan dan ketiadaan iman bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dia tidak pernah berpikir, saudara-saudara, karena keterbatasannya barangkali bahwa kubur yang kosong itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus berkuasa. Yang dia pikirkan adalah dia melihat suatu fakta bahwa Yesus sudah dicuri mayatnya ya oleh orang lain. Nah, pada waktu itu Maria Magdalena dipulihkan dari tangisan. Kalau kita misalnya membaca bagian pembacaan Injil, dia juga mungkin sebelumnya dia dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara-saudara, atau juga mungkin ketakutan karena Yesus dicuri orang tadi. Ada kecemasan di sana, saudara. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, Maria mengalami pemulihan dan ia pun mengalami sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 sudah 1 tahun, ya, dan hampir 1 tahun atau mungkin sudah memasuki 1 tahun. Dan kita ingat pada waktu kita merayakan Paskah di tahun yang lalu juga secara online sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, kondisi pandemi yang sedang dialami oleh berbagai negara, khususnya oleh bangsa kita, faktanya ya belum pulih. Ya, walaupun kita saat ini sudah masuk ke fase vaksinisasi secara massal. Saudara-saudara, keadaan ekonomi dan usaha juga belum pulih. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan usaha. Kemudian kehidupan juga belum pulih secara normal. Kalau toh boleh dibilang mereka bisa bangkit, tetapi tidak bisa seperti sedia kala. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah pandemi yang belum selesai ini, mari kita tidak larut dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, sebagaimana Maria Magdalena mengalami pemulihan melalui kebangkitan Yesus. Maka percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus yang bangkit, yang kita rayakan kebangkitannya pada saat ini, akan memulihkan kehidupan kita semua. Batu kubur berupa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak lagi menutup hati kita. Batu itu sudah terguling, membuka hati kita untuk terus di dalam pengharapan di dalam Tuhan yang sudah bangkit dan berkuasa. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di hari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami kembali merayakan Paskah, kami juga kembali dapat belajar dari para murid. Kami dapat belajar secara khusus dari Maria Magdalena. Ia bukanlah pribadi yang hebat. Ia pribadi yang lemah, bahkan dipinggirkan dan terpinggirkan dalam masyarakat Yahudi. Namun Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan Yesus memulihkan Maria Magdalena, dan Tuhan Yesus mengutusnya untuk ia memberitakan tentang kabar kebangkitan ini kepada para murid yang lain. Kami tahu kehidupan Maria Magdalena di dalam segenap ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran telah dipulihkan oleh Tuhan sehingga ia mengalami sukacita. Ketika ia melihat kenyataan bahwa kubur itu telah kosong, ia begitu panik dan ia mengira bahwa Yesus telah dicuri atau diambil orang. Tapi kepanikan itu kemudian berubah, kesedihan, rasa tangis itu juga kemudian berubah ketika Yesus hadir dan memulihkan hidupnya sehingga ia dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa peristiwa Paskah yang kami rayakan pada saat ini bukanlah sebuah seremonial, tetapi kami selalu diingatkan bahwa melalui peristiwa Paskah ada pemulihan. Melalui peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, dan Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Ketika kami berada dalam keadaan yang terus terpuruk oleh karena pandemi COVID-19 ini, biarlah kami terus dikuatkan melalui berita Paskah pada saat ini, bahwa segala sesuatunya akan selesai dalam kuasa dan waktu serta rencana Tuhan. Dan di dalamnya kami terus hidup di dalam pengharapan, sehingga batu yang berupa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dan kehilangan atau ketiadaan harapan dalam hidup kami sudah terguling, sudah digantikan dengan sukacita bahwa Yesus bangkit dalam segenap kuasanya untuk mengusir segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, mengusir setiap pergumulan kami yang berat sekalipun, dan Tuhan telah memberikan kemenangan melalui peristiwa Paskah. Biarlah kami mengamini dan mengimaninya. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi sebagaimana Maria Magdalena mengalaminya, sehingga di dalamnya kami betul-betul mengalami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang menjalani isolasi oleh karena COVID-19 di rumah sakit maupun di rumah secara mandiri, maupun mereka yang sakit oleh karena sebab lain. Biarlah kiranya Tuhan juga yang terus menolong. Kuasa dan berkat Tuhan juga bekerja dalam setiap proses pengobatan, sehingga saudara-saudara kami boleh dipulihkan kembali. Bagi mereka yang masih terpuruk di dalam kesedihan oleh karena pandemi COVID-19 ini yang berdampak kepada usaha dan kehidupan ekonomi, biarlah Tuhan juga terus berikan kekuatan dan pengharapan, sehingga mereka dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, dan Tuhan yang berkuasa boleh memulihkan hidup mereka semua.
Terima kasih, akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, untuk presiden dan jajarannya sampai ke bawah, untuk mereka yang mempunyai wewenang untuk penanganan COVID-19, biarlah Tuhan juga yang terus menolong mereka dan tambahkan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka dapat menangani masalah yang ada di negeri ini, khususnya terkait paparan COVID-19 dengan baik, dan Indonesia kembali pulih, dan kami boleh mengalami keadaan normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang terus mengadakan ibadah walaupun melalui online. Berkati mereka semua, sehingga apapun yang menghalangi tidak membuat mereka surut, karena mereka percaya bahwa Tuhan yang berkuasa itu yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami yang mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yesus telah bangkit.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat berguna bagi umat-Mu dan masyarakat sekitarnya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan. Sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas, di satu gelisah dihibur pula kan, di hujan angin ribut dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti
mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupimu, memulihkanmu, dan menuntun engkau. Kiranya Tuhan memberkatimu agar mampu menghadirkan kehidupan yang penuh cinta kasih di dalam tiap kata dan karyamu. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam paket perlengkapan masa raya Paskah yang dibagikan pada awal Februari, terdapat sebuah celengan. Semoga dari minggu ke minggu Prapaskah, disiplin memberi masih kita jaga sebagai bentuk penyangkalan diri. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID. Umat dapat menyalurkan kepada gereja mulai dari tanggal 4 April 2021 sampai dengan 25 April 2021 di nomor rekening BCA 001 3033 398 atas nama GKI Jabar dengan menambahkan angka 21 di akhir nilai yang ditransfer. Sebagai contoh, jika umat memberi senilai Rp500.000, maka kita mentransfer senilai 500.021. We satisfy